Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ma'saral muslimin wal muslimat, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah min kulli halin ni'mah, dari setiap kenikmatan yang kita terima. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik cara kita berterima kasih kepadanya. Dan mari kita berselawat kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu rutin dibaca ba'da subuh. Doanya, Allahumma inni as'aluka minal ilmi, Allahumma inni as'aluka minal ilmi. Doa yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Warizqan halalan thayyibah. Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal lagi baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, terimalah amalanku atau amalan-amalanku yang diterima. Jadi doa ini dirutinkan Nabi ketika subuh, pada subuh. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an. Setiap hari, setiap waktu dari perjalanan hidup ini, kita mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang kita tahu. Knowledge, pengetahuan, sesuatu yang kita tahu tentang sesuatu, apa saja namanya, itu pengetahuan. Nanti pengetahuan itu sudah mulai kita pahami dan kita mengerti, sampai kegunaannya untuk apa, itu ilmu pengetahuan. Di pagi itu kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Setiap apa yang kita tahu dan setiap pengetahuan itu memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Apa saja, Bu? Mungkin bisa kita inventaris untuk hari ini saja. Apa-apa saja pengetahuan kita dari pagi sampai zuhur ini,
Dan itu berbekas gitu. Bermakna dan bermanfaat untuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Itu bermanfaat ilmunya gitu. Tapi kalau ilmu hanya sekadar informasi dan akumulasi informasi di benak kepala kita gitu, itu tidak bermanfaat gitu. Kita tahu misalnya sholat tepat waktu mendapatkan fadilah dan keutamaan yang terbaik. Tapi pengetahuan yang kita tahu di benak kita itu hanya sekedar informasi gitu. Sekedar menjadi akumulasi informasi di dalam pikiran kita. Tidak menjadi formulasi dalam kehidupan, tidak teraktualisasi dalam pengamalannya. Bersedekah misalnya, itu adalah kebaikan. Tapi pengetahuan itu sejauh mana menuntun kita untuk bersedekah hari ini gitu. Ijtanibu katsiran minadh-dhann misalnya. Jauhilah olehmu berburuk sangka gitu. Itu pengetahuan gitu. Tapi sejauh mana pengetahuan yang kita miliki itu menuntun dan menata kehidupan kita supaya ilmu itu bermanfaat untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang diajarkan Nabi itu rizqan halalan thayyiba. Kita mohon kepada Allah, ya Rabb, berilah rizki yang halal lagi baik. Rizki yang halal lagi baik itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan. Ziyadul khair. Jadi untuk mendeteksi bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kita lalui dalam kehidupan ini menjadi rizki yang halalan thayyibah, itu adalah ketika dia memberikan manfaat yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menjadi rizki, ziyadul khair, bertambah gitu. Apapun yang kita miliki, apa saja yang kita miliki gitu, itu membuat kebaikan-kebaikan yang bertambah dalam diri kita. Rizki itu apa saja, Pak? Tidak hanya berbentuk finansial, berbentuk uang. Sehat rizki gitu. Dibahagiakan Allah, siang ini rizki gitu. Tapi sejauh mana rizki-rizki yang dititipkan Allah itu membawa kebaikan dalam hidup, membawa ketaatan dalam hidup. Sama dengan ilmu tadi. Sejauh mana ilmu-ilmu itu membawa manfaat dari apa yang kita ketahui itu. Kalau dalam ilmu kan puncak kebaikan itu ketika orang mendapatkan irsyad, kecerdasan, lalu kemudian mendapatkan taufik dan hidayah. Pengetahuan-pengetahuannya itu menuntun untuk berada di jalan Tuhan, taat di jalan Tuhan. Kalau rizki juga begitu. Rizki yang diberikan oleh Allah itu membuat dia taat kepada Allah. Ada orang yang bertahun-tahun merindukan dan mendambakan anak gitu. Sebelum dapat anak taat, setiap waktu salat berjamaah gitu. Setiap waktu berdoa dengan khusyuk gitu. Tapi ketika sudah diberikan anak gitu, kadang-kadang anak menjadi penghalang untuk taat kepada Allah. Ada orang yang merindukan profesi pekerjaan yang terbaik gitu, menjadi pejabat, menjadi kepala gitu. Tapi justru kadang-kadang itu yang membuat dia jauh dari Tuhan gitu. Kadang ada orang yang justru bertambah pendapatannya gitu, tapi justru semakin kering dari nilai-nilai ketenangan gitu.
berarti rizkinya belum menemukan kebaikan. Jadi sering-seringlah kita minta kepada Allah agar Allah memberikan rezeki yang halalan thayyibah, baik, halal, tetapi mendatangkan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, doanya amalan mutaqabbalah. Ya Allah, terimalah amalan-amalan yang telah aku lakukan. Itu doa yang ketiga, Pak. Suatu ketika Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hina su'ila ma huwa khairul ayyam. Suatu ketika Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang tentang hari apa yang paling terbaik. Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul jum'ah. Hari yang terbaik itu hari Jumat. Orang itu nanya lagi, wa ma khairul syuhur. Bulan apa yang terbaik? Ibnu Abbas menjawab, khairul syuhur syahrul Ramadan. Bulan yang terbaik itu adalah bulan Ramadan. Wa ma huwal a'mal. Dia bertanya lagi yang ketiga, apa amalan yang paling baik? Dijawab oleh Ibnu Abbas, amalan yang baik itu adalah as-salatul khamsu liwaqtiha. Salat kamu yang 5 waktu tepat pada waktunya. Itu amalan yang terbaik. Ini dikisahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasihul Ibad. Tak lama setelah itu meninggal Ibnu Abbas. 3 hari kemudian sampai di telinga Ali bin Abi Thalib tentang 3 pertanyaan orang kepada Ibnu Abbas. Di hari ketiganya, kata Ali bin Abi Thalib, setiap orang yang bertanya tentang hari yang terbaik, bulan yang terbaik, dan amalan yang terbaik, pada umumnya para ulama dan fuqaha menjawab 3 hal itu. Hari Jumat, hari bulan Ramadan, dan salat 5 waktu tepat pada waktunya. Tapi kalau kata Ali bin Abi Thalib, beda dengan saya. Saya berbeda dengan Ibnu Abbas. Kalau saya menjawab amalan apa yang terbaik, kata Ali bin Abi Thalib, khairul amal ma yuqbalullahu ta'ala minka. Sebaik-baik amalanmu adalah ketika amalanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun bulannya gitu. Ketika seseorang itu diterima amalannya, itu adalah hari-hari terbaik, dan itu adalah bulan-bulan terbaik, dan itu adalah amalan-amalan yang terbaik. Maka siapapun yang berada dalam masjid ini, bertekadlah dan berniatlah. Semoga setiap amalan yang kita lakukan diniatkan agar Allah menerimanya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah 3 doa yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada kita. Mintalah ilmu yang bermanfaat, mintalah rezeki yang halalan wa barakah, halalan thayyibah, dan mintalah amalan mutaqabbalah, agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.